warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu adalah mesin Turing. Materi yang sebelumnya itu tentang PDA atau push down automata. Nah, kalau mesin Turing ini dia hampir sama, cuman bedanya kalau mesin Turing itu dia berupa array atau deretan, sedangkan PDA itu dia berupa tumpukan tumpukan state. Nah, pada mesin Turing ini bersifat umum dan memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada FSA ataupun PDA dari segi aksi dan komponennya. Kemudian pada mesin Turing, memorinya yang tadi sudah saya jelaskan, dia berupa sebuah pita yang dasarnya berupa array, deretan atau sel-sel penyimpanan. Nah, kalau pada PDA itu kita mengenal dengan push dan pop, maka di mesin Turing ini kita mengenal lagi sebuah istilah, yaitu adalah head, di mana head akan menunjukkan posisi yang akan diakses pada pita. Head dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan untuk membaca input dari pita, yang sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pada pita tersebut. Nah, pada mesin Turing di sini terdiri dari 7 tupel, yaitu ada himpunan state, himpunan simbol input, simbol pada pita, kemudian fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir atau simbol himpunan state akhir, dan B dicoret simbol kosong, blank. Bukan bagian dari sigma. Bagian pada pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol blank atau kosong. Jadi saat kita mau memindahkan head, kemudian tidak ada bagian yang belum ditulis, string yang belum ditulis, maka itu kita anggap sebagai blank atau B dicoret. Nah, di sini contohnya, misalkan Q sama dengan Q1, Q2, jadi state-nya ada Q1, Q2, kemudian sigmanya inputannya ada A dan B, kemudian simbol pada pitanya itu ada A, B, dan blank. Kemudian final state-nya ada Q2, start state-nya ada Q1. Nah, di sini ada fungsi transisinya. Fungsi transisi di sini ada Q1 input A sama dengan Q1 AR. R pada mesin Turing itu berarti kanan atau right. Kemudian L pada mesin Turing itu berarti left atau kiri. Cara membaca fungsi transisinya yaitu adalah jika Q1 input A pada pita atau membaca A pada pita sama dengan Q1 input A, kemudian right, bergeser ke kanan. Ya. Jadi nanti headnya di Q1 input A misalkan. Headnya di Q1 input A berarti sama dengan Q1 A right. Berarti dia akan menulis atau menginput A, kemudian dia bergeser ke kanan headnya. Nah, kalau L berarti left, dia akan bergeser ke kiri. Seperti itu ya cara membacanya. Kemudian Q1 input B sama dengan Q1 AR. Kemudian Q1 blank sama dengan Q2 blank left, berarti ke kiri. Kalau L ke kiri, kalau R ke kanan. Kayak gitu. Nah, di sini cara mesin Turing itu beroperasi. Kita lihat ya. Nah, misalkan di sini
pita yang akan dibaca itu adalah A, B, B, A, A. Berarti kita mulai dari si A. Untuk si fungsi transisi A, itu adalah Q1 input A sama dengan Q1 AR. Berarti Q1 input A sama dengan Q1 menuliskan A, kemudian headnya akan berpindah ke kanan. Ya, berarti fungsi transisinya adalah Q1 input A sama dengan Q1 AR, menyebabkan head bergerak ke arah kanan. Maka akan menjadi seperti ini, ya. Headnya sekarang ada di B dengan state Q1. Maka untuk Q1 input B, kita lihat fungsi transisinya. Q1 input B sama dengan Q1 A right. Berarti ke kanan lagi. Nah, di sini fungsi transisinya berarti Q1 di input B sama dengan Q1 A. Kemudian menyebabkan head menulis A bergerak ke kanan. Nah, B-nya kan headnya di sini nih. Headnya di sini dan dia harus input A. Maka si B-nya akan digantikan menjadi A. Kemudian headnya akan bergerak ke arah kanan. Maka jadinya seperti ini. AA, B, AA. Sekarang headnya berada di input B, berarti sama fungsi transisinya dengan yang di atas. Nah, menyebabkan head menuliskan A lalu bergerak ke kanan. Nah, berarti si B-nya ini nantinya akan digantikan oleh A, kemudian headnya nanti akan bergerak ke kanan. Jadilah A pada pita. Nah, sekarang yang keempat state-nya berada di A. State Q1-nya berada di A. Kalau state Q1 input A, fungsi transisinya adalah Q1 input A sama dengan Q1 AR. Maka di sini fungsi transisinya Q1 input A sama dengan Q1 AR, menyebabkan head bergerak ke arah kanan. Maka jadinya pada pita mesin Turing adalah A. Nah, sekarang si headnya berada pada A di state Q1. Maka fungsi transisinya sama yang seperti di atas, menyebabkan head bergerak ke kanan. Nah, lihat di kanan ini kosong ya. Di kanan ini masih kosong, belum ada stringnya yang ditulis. Kita ingat lagi tadi aturannya. Bagian pada pita yang belum ditulisi atau masih kosong dianggap berisi simbol blank. Maka di sini kita gantikan dengan simbol blank. Nah, sekarang kan kita punya nih simbol blank ya di state Q1. Nah, kita lihat nih state Q1 jika di input blank, maka hasilnya kita lihat di fungsi transisinya. Q1 input blank sama dengan Q2 blank left, berarti ke kiri. Maka dari yang tadi headnya di blank, dia akan bergeser ke kiri. Dan dia berubah menjadi state Q2. Kenapa dia berubah menjadi state Q2? Karena lihat di sini untuk fungsi transisinya. Q1 input blank sama dengan Q2 blank left. Nah, kemudian tidak ada transisi lagi dari Q2 atau state Q2, mesin Turing akan berhenti di half state. Karena state Q2 termasuk ke dalam state akhir atau berhentinya pada state akhir, maka input ABBAA atau pita yang dibaca ABBAA statusnya adalah diterima. Seperti itu untuk penjelasan
mesin Turing kali ini. Jadi step-stepnya adalah kalian ikuti saja dari fungsi transisinya, kemudian kalian baca headnya itu ke kanan ataupun ke kiri seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau saat diskusi di WA Group. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.